Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Eden Hazard tidak bahagia lihat Chelsea juara Liga Champions. Eden Hazard punya banyak momen manis bersama Chelsea. Akan tetapi ketika melihat The Blues menjadi juara Liga Champions 2020-2021, Eden Hazard tidak serta-merta ikut merasa bahagia. Chelsea sukses menyabet gelar juara Liga Champions musim ini. The Blues juara usai menang atas Manchester City pada laga final yang digelar di Stadion do Dragao. Chelsea menang dengan skor 1-0 dari sang rival. Eden Hazard pernah bermain untuk Chelsea selama 7 tahun. Hazard membagi banyak momen indah bersama The Blues. Namun kini dia sudah tidak lagi menjadi bagian dari sukses Chelsea. Eden Hazard pun tidak merasa berhak untuk ikut bahagia atas sukses yang didapatkan Chelsea. Tentu saja tidak, saya pemain Real Madrid, jadi saya tidak bahagia atas sukses mereka. Saya senang untuk beberapa teman di tim, tapi saya berharap musim depan gelar itu milik Madrid, kata Eden Hazard. Sebelumnya Hazard mendapatkan banyak hujatan usai laga semifinal Liga Champions, sebab dia tertangkap kamera tertawa bersama pemain Chelsea usai Real Madrid dikalahkan Chelsea pada laga semifinal. Eden Hazard menjalani 2 musim yang sulit bersama Real Madrid, akan tetapi dia tidak menyerah dengan karirnya. Bahkan Hazard juga menepis rumor bahwa ia akan meninggalkan Real Madrid musim depan. Saya masih punya kontrak 3 tahun bersama Real Madrid, jadi kembali ke Inggris adalah hal yang mustahil. Semuanya tahu bahwa 2 tahun pertama saya tidak berjalan dengan baik, jadi pertama-tama saya ingin membuktikan diri di Real Madrid. Saya akan melakukan segalanya demi itu, kata Hazard. Alasan Real Madrid memilih rekrut kembali Carlo Ancelotti. Real Madrid meresmikan kembali Carlo Ancelotti sebagai pelatih utama menggantikan Zidane. Padahal sepanjang beberapa pekan terakhir, nama-nama besar dunia sepak bola dikaitkan dengan posisi kepelatihan di Real Madrid. Nama-nama seperti Massimiliano Allegri, Antonio Conte, dan Mauricio Pochettino disebut. Sementara pelatih-pelatih muda dalam diri Raul Gonzalez dan Xabi Alonso juga dirumorkan menjadi nahkodanya raksasa Spanyol tersebut. Pada akhirnya Real Madrid ke sosok Carlo Ancelotti yang pernah menukangi klub pada tahun 2013-2015. Selama 2 tahun menukangi Real Madrid, Carlo Ancelotti memberikan 4 gelar: Liga Champions, Copa del Rey, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Ancelotti sebenarnya bukan pilihan pertama bagi Presiden Real Madrid Florentino Perez. Namun media asal Spanyol Marca menuturkan negosiasi berjalan secepat kilat dalam hitungan jam. Petinggi Madrid dilaporkan menaruh nama Massimiliano Allegri di posisi nomor 1 daftar incaran. Sang pelatih dilaporkan bernegosiasi dengan kubu Madrid segera setelah Zidane mengutarakan secara langsung kepada Florentino Perez bahwa ia akan pergi. Perez mengatakan bahwa semua telah dipersiapkan agar Allegri menungkangi kubu Santiago Bernabeu. Sayang pemberitahuan Zidane datang terlalu telat, dengan Allegri sudah terlebih dahulu teryakini oleh pendekatan Juventus. Kubu Bianconeri juga memberikan ultimatum kepada sang pelatih dan ia sendiri tidak ingin kehilangan kesempatan menungkangi klub elit setelah 2 tahun menganggur. Manajemen Real Madrid lalu dilaporkan melewati beberapa hari setelahnya dalam ketidakpastian. Salah satu kandidat Raul Gonzalez disiapkan sebagai rencana B, dengan Perez lebih ingin striker legendaris klub itu meneruskan kerja bagusnya di Real Madrid Castilla. Antonio Conte lanjut dipertimbangkan setelah ia meninggalkan Inter Milan. Namun ide tersebut tidak diteruskan karena Conte dianggap tidak sesuai dengan filosofi dan metodologi Real Madrid. Alhasil pilihan bergeser ke Mauricio Pochettino. CEO Real Madrid Sanchez bahkan telah mengadakan pembicaraan informal dengan sang pelatih dan ia dilaporkan sangat tertarik kepada proyek ini. Hanya perpindahan Pochettino ke Real Madrid akan tergantung dari apakah ia bisa memutuskan kontraknya bersama klub kini Paris Saint-Germain. Pochettino memiliki kontrak hingga tahun 2022 bersama klub Paris Saint-Germain. Kubu Real Madrid dilaporkan tidak ingin memasuki negosiasi formal dengan Pochettino, mengingat ia adalah seorang pelatih yang terikat kontrak. Belum lagi Real Madrid tidak berniat membuat kubu PSG kesal. Perez punya hubungan bagus dengan mereka dan tidak ingin membahayakan negosiasi untuk mendatangkan Kylian Mbappe atau Neymar di kemudian hari. Oleh karena itu, pilihan akhirnya jatuh ke Carlo Ancelotti yang dianggap punya image bagus di hadapan para fans Real Madrid seperti Zidane. Real Madrid rekrut Kylian Mbappe bakal bergantung pada Gareth Bale. Presiden La Liga Javier Tebas menyebutkan bahwa bisa tidaknya Real Madrid merekrut bintang PSG Kylian Mbappe bakal bergantung pada situasi Gareth Bale di skuad Los Blancos. Masa depan Mbappe sudah sejak lama menjadi perbincangan hangat karena banyak klub top Eropa yang menginginkan tanda tangannya. Real Madrid diklaim jadi peminat Mbappe yang paling serius. Kontrak Mbappe di PSG bakal berakhir pada tahun depan. Artinya jika tidak mampu membujuk sang bomber untuk menekan kontrak baru, PSG bisa jadi harus menjualnya pada musim panas tahun ini. Menurut Tebas, Real Madrid bisa saja menggait Mbappe.
Namun hal tersebut bakal bergantung masalah lain, yakni masa depan Bale di skuad Real Madrid. Madrid bisa mengontrak Mbappe, itu mungkin dilakukan. Tapi faktanya Real Madrid perlu berkonsentrasi pada masalah lain. Bale adalah kuncinya karena gajinya yang tinggi. Akan bagus bagi La Liga jika Mbappe bermain di Spanyol, ujar Tebas. Bale sendiri musim 2020-2021 kemarin dipinjamkan ke Tottenham. Dan musim panas ini ia akan kembali bergabung dengan skuad Real Madrid. Lebih lanjut, Tebas juga menyebutkan bahwa Mbappe dan bomber house goal Borussia Dortmund Erling Haaland tak akan bermain bersama dalam satu tim karena tidak ada klub yang membeli keduanya sekaligus. Bagi klub untuk menggait Mbappe dan Haaland bersama-sama itu tampaknya mustahil bagi saya, ujar Tebas. Real Madrid sendiri baru saja menunjuk Carlo Ancelotti sebagai pelatih baru menggantikan Zidane yang sebelumnya mengundurkan diri. Juventus, Real Madrid, dan Barcelona dihukum larangan tampil di Liga Champions pekan ini. Tiga klub papan atas Eropa, Juventus, Real Madrid, dan Barcelona masih ngotot mengadakan European Super League. UEFA pun tidak main-main dan siap memberikan sanksi tegas dalam waktu dekat ini. Sejatinya ada 12 klub yang menyatakan partisipasinya dalam ajang European Super League. Pernyataan yang dikeluarkan secara bersamaan itu sempat menggegerkan dunia sepak bola. Hampir semua orang tidak sepakat dengan keberadaan ESL, singkatan dari European Super League. Mereka menganggap kalau kompetisi tersebut hanya akan membuat klub kaya semakin bergelimang harta. Bahkan konsep mereka ditentang keras oleh UEFA dan FIFA. Setelah mendapatkan penolakan dari berbagai sudut, proyek penyelenggaraan ESL pun harus dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan. Sebenarnya 12 klub yang mengklaim dirinya sebagai pendiri European Super League berencana untuk tetap melangsungkan kompetisi meski ditentang sana-sini. Namun 6 klub Inggris tidak tahan dengan penolakan yang menghampirinya. Masalahnya, penolakan tersebut datang dari fansnya sendiri. Lebih parahnya lagi, mereka melakukan demonstrasi besar-besaran untuk mendesak klub agar menarik diri dari ESL. Pada akhirnya mereka melunak. 6 klub raksasa Inggris menyatakan mundur bersamaan, disusul AC Milan, Inter Milan, dan Atletico Madrid. Dengan demikian yang tersisa dari ESL hanyalah Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Mereka tetap bersikukuh menggelar ESL meski terus ditentang UEFA. Florentino Perez selaku penggagas kompetisi itu pun mengatakan kalau 9 klub itu tidak bisa menarik diri karena adanya kontrak yang berlaku. UEFA mangkel dan berniat memberikan hukuman berat kepada 3 klub tersebut. Salah satunya adalah melarang mereka untuk berpartisipasi di ajang Liga Champions musim depan. La Repubblica mengklaim kalau hukuman tersebut bakal dijatuhkan pekan ini. Bukan cuma larangan tampil di pentas Eropa, Juventus, Real Madrid, dan Barcelona juga bakal diganjar hukuman berupa denda. Sayangnya laporan tersebut tidak mengungkapkan berapa denda yang harus dibayarkan ketiga klub itu. Presiden Barcelona Juan Laporta sudah menyiapkan langkah perlawanan. Mereka berniat membawa FIFA ke pengadilan arbitrase olahraga jika sampai dihukum hanya karena ngotot berpartisipasi di European Super League. Carlo Ancelotti kembali besut Real Madrid. Bagaimana nasib James Rodriguez? Pelatih baru Real Madrid Carlo Ancelotti dikabarkan tidak berniat membawa serta gelandang serang James Rodriguez dari Everton kembali ke skuad Los Blancos musim depan. Real Madrid secara resmi mengumumkan penunjukan Carlo Ancelotti menjadi entrenador tim utama untuk kali kedua menggantikan Zidane. Sebelumnya, Ancelotti lebih dulu memutuskan kontraknya bersama Everton ketika dihubungi mantan klubnya. Di Real Madrid, Don Carlo mendapatkan kontrak berdurasi 3 musim. Salah satu yang menjadi sorotan usai Ancelotti resmi kembali ke Real Madrid adalah nasib James Rodriguez, pemain yang dipinjamkan Ancelotti dari Real Madrid pada musim 2020-2021 kemarin. Banyak pihak menduga James akan diberikan kesempatan untuk membuktikan diri di skuad Real Madrid asuhan Ancelotti, mengingat keduanya memiliki hubungan dekat. Namun kini jurnalis Kope Miguel Angel Diaz mengklaim bahwa Ancelotti tidak akan memasukkan James Rodriguez ke dalam rencananya di Real Madrid. Kedekatan hubungan Ancelotti dan James Rodriguez dimulai ketika keduanya masih sama-sama di Real Madrid. Mereka berjasa mempersembahkan trofi Liga Champions bagi Los Blancos. Setelah itu, Ancelotti sempat menampung James di Bayern Munchen. Kala gelandang asal Kolombia itu mulai tergusur dari skuad Los Blancos era kepelatihan Zidane. Terakhir, Ancelotti memberikan angin segar bagi James kala ia menangani Everton. Ancelotti memutuskan untuk meminjam James dari Real Madrid. Ramos hilang saat Real Madrid luncurkan jersey baru. Sinyal hengkang. Sergio Ramos hilang dalam kampanye peluncuran jersey baru atau seragam kandang Real Madrid musim 2021-2022. Real Madrid secara resmi telah merilis jersey kandangnya. Warna biru dan oranye jadi variasi di bagian kera dan lengan dalam seragam tempur terbaru Los Blancos kali ini. Gradasi spiral turut menghiasi warna putih kebanggaan di seragam anyar tim ibu kota Spanyol itu.
Pada launching tersebut terdapat hal lain yang menarik perhatian dengan tak tampaknya sang kapten Sergio Ramos. Hal ini pun kemudian semakin memanaskan situasi Ramos di Real Madrid. Pemain berusia 35 tahun tersebut saat ini dikabarkan diambang pintu keluar Los Blancos. Pasalnya sang pemain belum menunjukkan tanda-tanda untuk memperpanjang kontraknya yang akan habis akhir Juni ini. Media Spanyol El Chiringuito sebelumnya pernah mengabarkan bahwa Real Madrid berniat memberikan Ramos perpanjangan kontrak. Madrid memberikan opsi kepada Ramos untuk memilih gajinya dipotong dengan kontrak 2 tahun dan tanpa dipotong gaji dengan kontrak 1 tahun. Namun sang kapten dikabarkan ingin mendapatkan kontrak lebih dari 1 tahun dan tanpa pemotongan gaji. Ini yang disinyalir membuat negosiasi berjalan alot sehingga belum ada kata sepakat menjelang akhir kontrak Ramos. Ditambah dengan tak ada kehadiran Ramos di peluncuran jasanya Real Madrid, hal ini pun semakin mengencangkan kepergiannya. Marca juga bisa memastikan Ramos tidak akan hadir dalam sesi pemotretan jasa Real Madrid musim ini. Memang benar bahwa semua pemain Los Blancos tidak semuanya menghadiri pemotretan itu. Lalu bisa juga pemotretan dilakukan saat sang kapten diisolasi karena COVID-19. Akan tetapi ini tetap menjadi kejanggalan tersendiri. Lantaran Ramos adalah tokoh sentral dan biasanya ikut dalam peluncuran jersey Real Madrid. Terlebih lagi, aparel klub selalu menginginkan banyak bintang hadir, dan tanggal pemotretan bisa saja dipindahkan jika kapten tim memintanya. Sementara itu, cerita tersebut mirip dengan Cristiano Ronaldo yang tidak ambil bagian dalam pemotretan seragam baru Real Madrid pada tahun 2018. Ronaldo akhirnya meninggalkan Los Blancos dan memutuskan bergabung dengan Juventus. Tak ayal, Sergio Ramos turut dikaitkan akan mengikuti jejak CR7 dengan meninggalkan Santiago Bernabeu. Adapun situasi Ramos saat ini juga dikabarkan telah memicu ketertarikan sejumlah klub, di antaranya adalah Manchester City.